Halo, selamat datang di video ke-10 atau video yang terakhir dari rangkaian video tutorial Open Sesame yang dibuat dengan dukungan dari Lab Psikologi Binus University. Pada video kali ini, kita akan secara khusus membahas tentang item-item yang digunakan di dalam eksperimen Cats, Dogs, and Capybaras sebagai salah satu contoh eksperimen sederhana yang dibuat menggunakan aplikasi Open Sesame. Di dalam video ini, terdapat juga penjelasan-penjelasan rangkuman dari video-video sebelumnya. Nah, seperti yang pernah dibahas di video tutorial yang kedua, eksperimen Cat, Dogs, and Capybaras adalah sebuah eksperimen di mana partisipan akan diperlihatkan gambar cats atau dogs atau capybaras secara acak. Ketika gambar tersebut diperlihatkan secara acak, partisipan juga akan diperdengarkan suara kucing mengeong atau anjing menggonggong. Karena gambar dan suara dipresentasikan secara acak, partisipan bisa saja melihat gambar anjing dan mendengarkan suara kucing yang mengeong. Kemudian, tugas partisipan adalah untuk menentukan apakah gambar yang muncul merupakan gambar anjing atau kucing, dengan merespon dengan menekan tombol tanda panah ke kiri jika yang muncul merupakan gambar anjing, dan tombol tanda panah ke kanan jika yang muncul merupakan gambar kucing. Dalam eksperimen ini, akan ada catch trials dalam bentuk gambar kapibara. Pada catch trials, partisipan tidak perlu memberikan respon. Dengan eksperimen ini, kita dapat memprediksi bahwa partisipan akan lebih cepat dalam mengidentifikasi gambar anjing yang dipresentasikan bersamaan dengan suara menggonggong. Hal yang sama juga berlaku untuk gambar kucing ketika suara mengeong diputar bersamaan. Kita dapat menyebut ini sebagai multisensory congruency effect. Selain itu, ketika gambar kapibara ditampilkan, partisipan akan cenderung untuk memberikan respon bahwa mereka mengidentifikasi gambar yang ditampilkan adalah gambar anjing ketika suara menggonggong diputar, atau mengidentifikasi gambar yang ditampilkan adalah gambar kucing ketika suara mengeong diputar. Untuk rekan-rekan yang ingin melihat live demo dari eksperimen ini, rekan-rekan bisa mengakses video kedua dengan menggunakan link yang terdapat pada kolom deskripsi di bawah ini. Nah, sesuai dengan live demo eksperimen Cats, Dogs, and Capybaras yang ada di video kedua, kita bisa menentukan item-item apa saja yang digunakan, urutan dari itemnya seperti apa, dan konfigurasi setiap item yang ada. Mari kita lihat satu persatu item yang digunakan pada eksperimen ini. Yang pertama, rekan-rekan bisa melihat item sequence yang diberi nama eksperimen. Yang bisa rekan-rekan lihat di bagian ini. Item sequence ini menjadi parent atau dapat kita katakan sebagai pembungkus dari item-item yang ada di dalamnya, yaitu instructions, block loop, feedback, dan by patch. Dengan kata lain, kita dapat beranggapan bahwa setiap sequence ini adalah representasi siklus dari satu kali eksperimen. Berikutnya adalah item form text display yang digunakan untuk menampilkan teks di bagian ini. Item ini biasanya digunakan untuk menampilkan instruksi ataupun hal-hal yang perlu diketahui oleh partisipan yang dimuat dalam bentuk teks. Selanjutnya, ada item loop. Untuk bagian loop, rekan-rekan bisa melihat di panel bagian ini. Seperti yang telah dijelaskan di video ketiga, variabel-variabel yang ada di dalam eksperimen ini dimasukkan ke dalam item loop, sesuai dengan konfigurasi yang ada. Untuk rekan-rekan yang ingin mempelajari ulang item loop, rekan-rekan bisa langsung menuju kepada video ketiga dengan mengakses link yang tertera di deskripsi video ini. Kemudian, di dalam item loop, ada item sequence yang diberi nama trial sequence, yang merepresentasikan siklus dari satu kali trial di dalam eksperimen yang ada. Bisa rekan-rekan lihat di bagian ini. Selanjutnya, ada item sketchpad yang diberi nama fixation dot. Fixation dot digunakan untuk memberikan atau membantu partisipan eksperimen untuk mengembalikan fokus yang dimiliki ke posisi netral. Untuk durasi tampil dari fixation dot dapat diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam konteks ini, durasi tampil dari fixation dot diatur menjadi 500 milisecond atau 0,5 detik. Untuk rekan-rekan yang ingin belajar lebih lanjut tentang fixation dot, rekan-rekan bisa langsung merujuk ke video ke-6 yang dapat diakses melalui link video di deskripsi video ini. Berikutnya, ada item sampler yang diberi nama animal sound di bagian ini. Seperti yang telah dijelaskan di video ke-7, item sampler berfungsi untuk menampilkan stimulus dalam bentuk auditory
atau suara. Untuk rekan-rekan yang ingin belajar lebih lanjut tentang item sampler, rekan-rekan bisa langsung merujuk ke video ketujuh dengan mengakses link video yang ada di deskripsi video ini. Selanjutnya, ada item sketchpad yang diberi nama animal picture di bagian ini. Sketchpad animal picture ini digunakan untuk menampilkan stimulus berbentuk gambar, yaitu gambar anjing, kucing, atau kapibara. Untuk rekan-rekan yang ingin belajar lebih lanjut tentang item sketchpad, rekan-rekan bisa langsung merujuk ke video ke-6 yang dapat diakses melalui link video di deskripsi video ini. Berikutnya, ada item keyboard response di bagian ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di video ke-8, item keyboard response ini berfungsi untuk merekam respons yang diberikan oleh partisipan eksperimen dengan menekan tombol-tombol yang ada di keyboard sesuai dengan yang telah dikonfigurasi. Untuk rekan-rekan yang ingin belajar lebih lanjut tentang item keyboard response, rekan-rekan bisa langsung merujuk ke video ke-8 yang dapat diakses melalui link video di deskripsi video ini. Selanjutnya, ada dua item sketchpad yang diberi nama correct feedback dan incorrect feedback. Ini bisa rekan-rekan lihat di bagian ini. Jika rekan-rekan lihat di masing-masing sketchpad ini, hanya ada dua fixation dot berwarna hijau di sketchpad correct feedback dan fixation dot berwarna merah di sketchpad incorrect feedback. Kedua sketchpad ini berfungsi untuk memberikan umpan balik ke partisipan eksperimen terkait dengan apakah respons yang diberikan benar atau salah. Pada konsepnya, hal-hal seperti pemberian umpan balik seperti ini merupakan hal yang opsional, sesuai dengan alur eksperimen yang dibutuhkan untuk eksperimen yang rekan-rekan nantinya buat. Item selanjutnya adalah logger, yang bisa rekan-rekan lihat di bagian ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di video ke-9, item logger ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang dihasilkan oleh eksperimen yang ada ke dalam sebuah tabel data yang bisa kemudian diekspor dalam format file Excel yang nantinya akan dipakai untuk analisis data eksperimen. Untuk belajar lebih lanjut terkait dengan fungsi item logger, termasuk dengan penjelasan terkait data seperti apa saja yang disimpan oleh item logger, rekan-rekan bisa langsung merujuk ke video ke-9 yang dapat diakses melalui link video di deskripsi video ini. Kemudian, untuk item selanjutnya adalah item feedback, yang dapat digunakan untuk memberikan feedback kepada partisipan eksperimen, yang bisa rekan-rekan lihat di bagian ini. Biasanya, item feedback yang dapat berisi apa saja, misalkan debriefing, rata-rata response time, dan sebagainya, digunakan untuk memberikan feedback di akhir dari setiap satu siklus eksperimen, bukan satu trial, sebagai summary dari eksperimen tersebut. Maka dari itu, kita menaruhnya di luar dari trial sequence. Untuk item terakhir yang diberi nama by page, merupakan item form text display yang sama digunakan di item dengan nama instructions di bagian atas, untuk menampilkan sebuah tampilan berisikan teks kepada partisipan eksperimen, yang bisa rekan-rekan lihat seperti ini. Sekian penjelasan dari video ke-10 terkait dengan rangkuman dari eksperimen Cats, Dogs, and Capybaras. Dan terima kasih telah mengikuti dan belajar bersama dengan rangkaian video tutorial Open Sesame yang dibuat dengan dukungan dari Lab Psikologi Binus University. Materi-materi yang digunakan dalam pembuatan video tutorial ini diambil dari website resmi Open Sesame di link berikut. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan item-item yang ada, rekan-rekan bisa langsung merujuk ke video-video seri sebelumnya dengan mengakses di channel YouTube Psikologi Binus. Selain itu, rekan-rekan juga bisa merujuk ke website resmi dari Open Sesame di link berikut untuk mendapatkan penjelasan lebih detail terkait Open Sesame. Terima kasih dan selamat belajar.